Bab 4. Penyusunan taktik. Sun Tzu berkata bahwa para pejuang hebat di masa lalu, langkah awalnya harus menempatkan diri mereka di luar kemungkinan kekalahan, dan kemudian menunggu kesempatan untuk mengalahkan musuh. Kemenangan sepenuhnya berada di tangan kita sendiri, tetapi kesempatan lain untuk mengalahkan musuh disediakan oleh musuh itu sendiri. Dengan demikian, pejuang yang baik harus mampu menghindarkan dirinya dari kekalahan, tetapi tidak dapat memastikan bisa mengalahkan musuh. Oleh karena itu, pepatah berkata bahwa seseorang mungkin tahu bagaimana menaklukkan tanpa mampu melakukannya. Untuk mengamankan diri dari kekalahan berarti taktik defensif. Kemampuan untuk mengalahkan musuh berarti melakukan serangan. Berdiri dalam posisi bertahan menunjukkan kekuatan yang tidak mencukupi. Menyerang menandakan kekuatan yang luar biasa. Jenderal yang ahli dalam pertahanan bersembunyi di relung paling rahasia di bumi. Musuh yang ahli dalam menyerang muncul dalam ketinggian tertinggi di surga. Jadi, di satu sisi kita memiliki kemampuan untuk melindungi diri kita sendiri, kemudian di sisi lain muncullah sebuah kemenangan yang akan tercapai. Untuk melihat kemenangan hanya ketika berada dalam jangkauan kawanan biasa, bukanlah puncak kemenangan. Hal ini juga bukan puncak keunggulan jika Anda bertarung dan menaklukkan, dan seluruh penduduk kekaisaran berkata, "Kerja bagus." Mengangkat rambut musim gugur bukanlah tanda kekuatan besar. Melihat matahari dan bulan bukanlah tanda penglihatan yang tajam. Mendengar suara guntur bukanlah tanda telinga yang tajam. Apa yang orang dahulu sebut sebagai perjuangan, sebagai pejuang yang cerdas termasuk orang yang tidak hanya menang, tetapi juga unggul dalam kemenangan dengan mudah. Oleh karena itu, kemenangannya tidak memberinya reputasi karena kebijaksanaan atau penghargaan atas keberanian. Dia memenangkan pertempurannya dengan tidak membuat kesalahan. Jika membuat kesalahan adalah yang menentukan kepastian kemenangan, karena itu berarti menaklukkan musuh yang sudah dikalahkan. Maka, pejuang yang terampil menempatkan dirinya pada posisi yang membuat kekalahan menjadi tidak mungkin, dan tidak melewatkan momen untuk mengalahkan musuh. Demikianlah dalam perang, ahli strategi yang menang hanya mencari pertempuran selepas kemenangan diraih. Sedangkan musuh yang ditakdirkan takluk di awal pertempuran harus berjuang kembali sehingga bisa memperoleh kemenangan. Pemimpin yang sempurna mengembangkan hukum moral dan secara ketat mengikuti metode dan disiplin. Jadi, itu tidak termasuk sebuah kekuatannya untuk mengendalikan kesuksesan. Sehubungan dengan metode militer, kami memiliki pengukuran, perkiraan kuantitas, perhitungan, penyeimbangan, peluang, dan perihal kemenangan, pengukuran berulang keberadaannya ke medan perang atau tentu akan mengestimasi kuantitas untuk pengukuran. Perhitungan hingga estimasi kuantitas tersebut akan menyeimbangkan peluang untuk perhitungan dan kemenangan untuk menyeimbangkan peluang. Pasukan yang menang melawan pasukan yang ditaklukkan adalah seperti berat 1 pon yang ditempatkan dalam timbangan melawan sebutir biji-bijian. Dari kekuatan penakluk merupakan seperti luapan air yang terpendam ke dalam jurang sedalam 1000 meter. Bab 5. Energi. Sun Tzu berkata bahwa kontrol kekuatan besar merupakan prinsip yang sama dengan kontrol beberapa orang. Itu hanya masalah membagi jumlah mereka. Lantas, bertempur dengan pasukan besar di bawah komando Anda tidak berbeda jauh dari bertempur dengan pasukan kecil. Hal ini hanyalah masalah memberikan perintah dan aba-aba untuk memastikan bahwa seluruh pasukan Anda dapat menahan beban serangan musuh dan tetap tidak tergoyahkan. Ini dipengaruhi oleh manuver langsung dan tidak langsung. Dampak dari pasukan Anda mungkin seperti batu asah yang dilempar ke arah telur, dan hal ini dipengaruhi oleh taktik menyerang dan menjauhi di titik yang kuat. Dalam semua pertempuran yang terjadi, metode langsung dapat digunakan untuk terjun dalam pertempuran, tetapi metode tidak langsung akan diperlukan untuk mengamankan kemenangan. Taktik tidak langsung diterapkan secara efisien, tidak ada habisnya bagaikan langit dan bumi.
Hal ini juga tidak berujung seperti aliran sungai dan arusnya. Seperti matahari dan bulan, mereka berakhir tetapi memulai lagi. Seperti 4 musim, mereka berlalu untuk kembali sekali lagi. Tidak lebih dari 5 nada musik yang ada, tetapi kombinasi dari kelima nada ini menghasilkan lebih banyak melodi daripada yang dapat didengar. Anda tidak lebih dari 5 warna primer yang meliputi biru, kuning, merah, putih, dan hitam. Namun dalam kombinasi, mereka menghasilkan banyak warna daripada yang pernah dilihat. Ada tidak lebih dari 5 rasa utama meliputi asam, pedas, asin, manis, dan pahit. Namun kombinasi dari mereka menghasilkan lebih banyak rasa daripada yang pernah bisa dicicipi. Dalam pertempuran, tidak lebih dari 2 metode, serangan langsung dan tidak langsung. Akan tetapi kombinasi keduanya memunculkan serangan manuver yang tidak ada habisnya. Langsung dan tidak langsung memimpin satu sama lain secara bergantian. Seperti bergerak dalam lingkaran, Anda tidak pernah berakhir. Siapa yang dapat menghabiskan kemungkinan kombinasi mereka? Datangnya pasukan seperti arus deras yang bahkan akan menggelindingkan batu di sepanjang jalurnya. Kualitas keputusan seperti gerakan elang yang tepat sasaran yang memungkinkannya menyerang dan menghancurkan korbannya. Maka dari itu, pejuang yang baik akan menjadi buruk dalam medan perang dan cepat dalam mengambil keputusan. Energi dapat disamakan dalam pembengkokan busur dengan keputusan hingga pelepasan pemicu. Di tengah gejolak dan hiruk-pikuk pertempuran, mungkin ada kekacauan yang tampak, namun tidak ada kekacauan yang nyata sama sekali. Terlebih di tengah kebingungan dan kekacauan, barisan Anda mungkin tanpa memimpin atau pendukung di belakang. Namun itu akan menjadi bukti kekalahan. Gangguan simulasi mendalilkan disiplin yang sempurna. Kekuatan simulasi mendalilkan keberanian. Kelemahan simulasi mendalilkan kekuatan. Menyembunyikan keteraturan di bawah selubung kekacauan hanyalah masalah pembagian. Menyembunyikan keberanian di bawah pertunjukan rasa takut mengandaikan pendanaan energi laten. Dan menutupi kekuatan dengan kelemahan harus dilakukan dengan penyusunan taktis. Jadi, orang yang mahir menjaga musuh tetap bergerak akan mempertahankan penampilan untuk menipu, di mana menurutnya musuh akan bertindak. Hal ini dilakukan supaya musuh mengorbankan sesuatu, agar musuh dapat merebutnya dengan cara mengulurkan umpan ke musuh. Hal ini tentu akan membuat musuh terus berjalan. Kemudian, musuh dengan orang terpilih musuh akan menunggunya. Pejuang yang cerdas melihat efek energi gabungan dan tidak membutuhkan terlalu banyak dari individu. Oleh karena itu, kemampuannya untuk memilih orang tepat dan memanfaatkan energi gabungan. Ketika musuh menggunakan energi gabungan, prajuritnya menjadi seperti seonggok kayu atau batu. Sebab, kayu atau batu hanya akan berdiam diri di tanah yang datar dan bergerak saat berada di lereng. Jika dengan bersudut 4 akan terhenti, tetapi jika berbentuk bulat, tentu akan menggelinding ke bawah. Dengan demikian, energi yang dikembangkan oleh para pejuang yang baik, termasuk sebagai momentum, sebagai sebuah batu bundar yang digulingkan ke bawah gunung yang tinggi ribuan kaki. Begitu banyak tentang masalah energi. Bab 6. Titik lemah dan kuat. Sun Tzu berkata bahwa siapapun yang pertama maju ke medan pertempuran dan menunggu kedatangan musuh akan siap untuk bertarung. Kemudian siapapun yang berada di urutan kedua di lapangan dan harus bergegas perang akan tiba dengan kekalahan. Maka dari itu pejuang perang yang pandai melancarkan siasatnya kepada musuh, tetapi ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke perangkap musuh. Dengan memberikan keuntungan kepadanya, dia bisa membuat musuh mendekat dengan sendirinya. Atau dengan melukainya, dia dapat membuat musuh tidak mungkin mendekat lagi. Jika musuh dalam keadaan lengah, dia dapat mengusiknya. Jika musuh mempunyai perbekalan yang cukup, dia dapat membuatnya mereka menjadi kelaparan. Dan apabila musuh-musuhmu berkemah, maka dia dapat memaksa mereka untuk pindah.
muncul di titik-titik yang harus segera diperintahkan musuh, dan berbaris cepat ke tempat-tempat di mana Anda tidak diharapkan. Suatu pasukan dapat berbaris dalam jarak yang sangat jauh tanpa kesulitan. Jika ia berbaris melalui negara di mana musuh tidak berada di sana, Anda yakin akan sukses dalam serangan Anda. Jika Anda hanya menyerang tempat-tempat yang tidak dipertahankan, Anda juga dapat memastikan keamanan pertahanan Anda. Jika Anda hanya memegang posisi yang tidak dapat diserang, oleh karena itu jenderal tersebut terampil dalam menyerang para lawannya yang tidak tahu bagaimana bertahan, dan dia terampil dalam bertahan dari lawan yang tidak tahu bagaimana melancarkan serangan. Ini merupakan suatu seni ketelitian dan kerahasiaan yang istimewa. Melalui Anda, kita belajar untuk tidak terlihat. Melalui Anda, kita belajar menyelinap, dan karenanya kita bisa memegang nasib musuh di tangan kita. Anda mungkin bergerak maju dan benar-benar tidak tertandingi. Jika Anda membuat titik lemah musuh, Anda mungkin mundur dan aman dari pengejaran. Gerakan Anda di sini juga lebih cepat daripada gerakan musuh. Apabila kita ingin bertarung, musuh dapat dipaksa untuk terlibat. Meskipun musuh berlindung di balik benteng yang tinggi dan parit yang dalam, adapun hal yang perlu kita lakukan adalah menyerang tempat lain yang harus musuh hilangkan. Jika kita tidak ingin berperang, kita dapat mencegah musuh menyerang kita. Meskipun bekas perkemahan kita sudah terlacak oleh musuh, lantas yang perlu kita lakukan hanyalah melemparkan sesuatu yang bisa menutupi akses jalan musuh menuju perkemahan kita. Dengan mengetahui strategi musuh dan tetap tidak terlihat, kita dapat menjaga kekuatan kita tetap terkonsentrasi, sementara kekuatan musuh harus dibagi. Kita dapat membentuk satu kesatuan utuh, sedangkan musuh harus terpecah menjadi beberapa regu. Oleh karena itu, akan ada satu kekuatan utuh melawan musuh yang terpecah belah, yang berarti kita akan menang karena musuh akan kalah jumlah. Lantas, apabila kita mampu menyerang kekuatan yang lebih lemah dengan kekuatan yang lebih tinggi, lawan kita akan berada dalam kesulitan. Medan perang di mana kita akan bertempur tidak dapat diumumkan. Untuk itu, musuh harus bersiap menghadapi kemungkinan serangan di beberapa titik yang berbeda. Dan kekuatannya didistribusikan sedemikian rupa ke banyak arah. Jumlah yang harus kita hadapi pada titik tertentu akan sedikit secara proporsional. Sebab, jika musuh memperkuat pasukan garis depan, musuh akan melemahkan bagian belakangnya. Jika musuh memperkuat bagian belakangnya, kekuatan pada bagian depan akan melemah, dan jika musuh memperkuat sisi kirinya, kekuatan musuh pada sisi kanan akan melemah. Kemudian, saat musuh memperkuat sisi kanannya, kekuatan musuh pada sisi kiri akan melemah. Jika musuh mengirim bala bantuan ke setiap sisi, musuh akan menjadi lemah di setiap sisi tersebut. Beberapa kelemahan berasal dari terlalu sibuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan. Beberapa kekuatan berasal dari memaksa musuh kita untuk bersiap melawan kita. Ketika kita mengetahui tempat dan waktu pertempuran yang akan datang, kita dapat berkonsentrasi dari jarak terjauh sebelum memasuki medan pertempuran. Akan tetapi, pada saat kita tidak mengetahui kapan dan di mana pertempuran akan terjadi, maka pasukan sayap kiri tidak akan berdaya untuk menopang kanan. Pasukan sayap kanan sama-sama tidak berdaya untuk membantu kiri. Pasukan garis depan tidak mampu meringankan perjuangan pasukan bagian belakang, atau bagian belakang tidak bisa menopang pasukan garis depan. Terlebih lagi saat bagian terjauh dari tentara terpisah di bawah 50 km, dan bahkan yang terdekat dipisahkan oleh beberapa meter. Meskipun menurut perkiraan saya, tentara Yue melebihi jumlah pasukan kita itu tidak akan menguntungkan mereka dalam hal kemenangan. Saya katakan kepada musuh bahwa kemenangan dapat dicapai, walaupun musuh lebih kuat secara jumlah. Di sini kita dapat mencegah terjadinya pertempuran.
Susunlah skema untuk membongkar rencana musuh dan kemungkinan keberhasilan mereka. Perdaya musuh dan pelajari prinsip aktivitas dan kebiasaan mereka. Paksalah musuh untuk mengungkapkan dirinya secara berat dan mengetahui titik-titik kelemahannya. Bandingkan secara hati-hati kekuatan pasukan lawan dan pasukan Anda sendiri, sehingga Anda dapat mengetahui di mana kekuatannya yang sangat melimpah dan di mana kekurangannya. Dalam membuat penyusunan taktis, usaha tertinggi yang dapat Anda capai adalah menyembunyikannya. Adapun seperti menyembunyikan karakter Anda, dan Anda akan aman dari pengintaian mata-mata yang paling cerdik. Dari intrik otak yang paling bijaksana, intrik di sini menyebarkan berita bohong untuk menjatuhkan orang lain. Bagaimana kemenangan dapat mereka raih dengan taktik musuh? Taktik musuh sendiri itulah yang tidak dapat dipahami oleh banyak orang. Semua orang dapat melihat taktik yang saya lakukan, tetapi taktik yang tidak dapat dilihat oleh siapapun merupakan strategi yang menghasilkan kemenangan. Jangan mengulangi taktik yang telah memberi Anda satu kemenangan, tetapi biarkan metode Anda diatur oleh berbagai keadaan yang tidak terbatas. Terakhir, taktik militer itu seperti air, karena air secara alami mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi, dalam peperangan, caranya adalah dengan menghindari yang kuat dan menyerang yang lemah. Air membentuk jalurnya sesuai dengan sifat lemah tanah. Ia mengalir dan prajurit itu memilih kemenangannya dalam hubungannya dengan musuh yang mereka hadapi. Oleh karena itu, seperti air yang tidak memiliki bentuk yang tetap, demikianlah juga dalam peperangan. Tidak ada kondisi yang tetap. Musuh yang dapat mengubah taktiknya dalam hubungannya dengan lawannya dan dengan demikian berhasil menang dapat disebut kapten utusan dewa 5 elemen yang terdiri dari air, api, kayu, logam, dan tanah. Kenyataannya tidak selalu sama-sama dominan, serta 4 musim saling memberi jalan pada gilirannya. Ada hari yang pendek dan panjang, dan bulan pun mempunyai periode bersinar.